Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Al-Mukarram Al-Habib Ja'far bin Husain Al-Mukhtas, beliau alhamdulillah sempat hadir dari Depok yang dulu sama-sama Ustaz Salman Al-Farisi menimba ilmu di tempat kita. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Salman Al-Farisi, seluruh para guru yang hadir, para asatidz, para sepuh, para kiai, para jenengan, para tokoh masyarakat. Maaf saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat. Mudah-mudahan beliau terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para talamin santri tahfidzul Quran, Al-Fatih, Nurul Quran, dan seluruh para hadirin, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, tempat kita yakin bahwa tempat ini adalah tempat turunnya rahmat Allah. Karena di tempat ini dihafalkan Al-Quran, kalamullah. Di tempat ini tempat yang penuh barokah. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini silaturahmi yang diridhoi oleh Allah. Silaturahmi yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dengan kita bersilaturahmi kita semuanya hidupnya akan diberkahi oleh Allah dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin, saya yakin bahwa di tempat ini sekarang ini doa kita diijabahi oleh Allah. Karena ini tempat untuk menghafal Al-Quran, dan majelis kita diawali dengan pembacaan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, kita dan seluruh anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh-soleh. Iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan rezeki kita lancar, halal barokah, antara kita dan saudara-saudara kita yang menderita sakit disembuhkan oleh Allah. Amin ya Allah. Indonesia menjadi negara yang sehat, negara yang aman, negara yang diberkahi oleh Allah, negara yang diturunkan rahmat oleh Allah, pemimpin-pemimpinnya diberi hidayah oleh Allah, cita-cita kita disukseskan oleh Allah, problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Barokah majelis silaturahmi di tempat tahfidzul Quran diiringi dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, saya terbiasa dalam muqaddimah menyampaikan
Mau'izah hasanah yang mudah-mudahan manfaat dunia akhirat diawali dengan doa, karena mengikuti guru saya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatullah, juga guru spiritual kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani dalam wasoyanya selalu mendahulukan doa. Dan ternyata para hadirin, guru-guru kita juga, terutama Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah dalam kitabnya Mafahim, di sana beliau menyebutkan Rasulullah pun selalu jika bertemu dengan para sahabatnya diawali dengan doa. Ada satu riwayat yang sahihah ini tentang doa. Mungkin di antara ikhwan yang sering lihat di YouTube kita, saya juga khusus berbicara masalah doa. Doa adalah bagian paling penting dalam kehidupan kita. Doa adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, Al-Ustaz Salman Al-Farisi dan para alamin menggeluti Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita amati, maka Allah bicara tentang doa dalam Al-Quran lebih dari 20 kali. Allah bicara tentang doa dalam Al-Quran lebih dari 20 kali. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang satu ayat Allah menyebut dirinya sampai 7 kali. Hanya ayat doa. Hanya ayat doa dalam surat Al-Baqarah. Ayat berapa itu? 200 sekian ya. Allah mengatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Coba ayat ini kita baca, nanti kita akan temukan Allah mengatakan aku dalam satu ayat sampai 7 kali. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah menyebut nama dirinya sampai berkali-kali kecuali dalam ayat doa. Artinya apa? Doa punya peranan yang sangat amat penting dalam kehidupan kita. Doa menembus langit, doa menembus arsy, doa menembus sidratil muntaha, ya, dan doa menembus jalan buntu. Dalam kehidupan orang yang beriman tidak ada istilah jalan buntu, ada doa di tengah-tengah kehidupan kita. Saya tadi menyebutkan dalam kitab Mafahim yang ditulis oleh guru kita Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatullah, pada satu malam, ini hadis sahih ya, sanad yang sahih. Pada satu malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah SAW, melihat Rasulullah di rumah lagi santai. Begitu berseri-seri wajah Rasulullah. Memang wajah Rasulullah selalu berseri-seri. Mudah-mudahan kita bisa memandang di dunia di akhirat dengan syafaat. Amin. Mudah-mudahan kita semua calon-calon orang yang akan mendapat syafaat. Amin. Ketika melihat Sayyidatina Aisyah melihat Rasulullah begitu berseri-seri, Sayyidatina Aisyah mengajukan satu permohonan. Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan aku. Rasulullah langsung mengangkat tangan berdoa. Maaf, Sayyidatina Aisyah adalah seorang yang ahli bahasa Arab, ahli sastra Arab. Jadi mengerti betul isi doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah berdoa mengangkat tangan, Sayyidatina Aisyah juga angkat tangan mengamini doa Rasulullah. Sayyidatina Aisyah amin, amin, mengamini. Ini kepalanya tidak terasa turun sampai kepalanya nempel tanah. Dari senangnya didoakan oleh Rasulullah sampai kepalanya nempel. Rasulullah berdiri.
Setelah selesai, Rasulullah mengatakan, ya Aisyah suruh ibu ilahi. Hai Aisyah, apa senang engkau aku doakan? Aisyah, bagaimana tidak senang ya Rasulullah? Engkau suamiku, engkau Nabi dan Rasul, engkau adalah afdhalul anbiya wal mursalin. Dan isi kandungan doa yang tadi dibacakan luar biasa. Aku sampai tidak terasa mengamini doamu ya Rasulullah, sampai kepalaku nempel tangan. Dengarkan para hadirin. Ketika Sayyidatina Aisyah mengatakan, aku betul bangga, aku betul berbahagia, aku betul-betul senang didoakan engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Iqlami ya Aisyah, ketahuilah Aisyah, itu doa yang tadi aku panjatkan, itu doaku setiap malam aku tahajud berdoa seperti itu untuk umatku yang sekarang dan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bergembira. Jadi kita kumpul di sini ini tidak menutup kemungkinan berkat doanya Rasulullah yang Ini berita gembira. Rasulullah mengatakan, Aisyah, itu doaku tadi yang kau dengarkan sampai kepalamu nempel tanah, itu doaku setiap malam ketika aku tahajud, aku berdoa mohon kepada Allah untuk umatku yang sekarang hidup dan sampai hari kiamat. Allah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Ja'far, alhamdulillah beliau juga punya majelis dan alhamdulillah Ustaz Salman Al-Farisi dan Abna Darussalam yang sudah pada punya majelis, juga para guru semuanya yang pada punya majelis, punya santri. Ini salah satu rahasia sukses yang berdakwah. Ya, jadi dakwah itu tidak ceramah saja. Dakwah itu tidak membuka kitab saja. Dakwah itu tidak menyampaikan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya saja. Salah satu suksesnya dakwah adalah mendoakan orang yang kita beri ilmu, baik yang di hadapan kita atau jamaah kita semuanya. Para hadirin mungkin sering melihat YouTube ya, yang saya di berbagai majelis mesti saya mengawali muqaddimah berbagai mau'izah hasanah diawali dengan doa. Dengan ada di hati saya, itulah suksesnya Rasulullah SAW. Jadi itu kunci sukses. Kunci sukses. Kita bukan ustaz, kita bukan kiai, kita bukan ajengan. Saya hanya seorang kepala rumah tangga. Kalau ingin rumah tangganya sukses, sebagai kepala rumah tangga, doakan istri dan anak-anak. Ini kunci sukses untuk semuanya. Kalau yang kepingin sukses, ya inilah kuncinya. Ya. Saya juga tidak perlu bicara panjang karena memang saya hadir di sini untuk silaturahmi, untuk berkunjung, untuk duduk bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini yakin, mudah-mudahan kita mendapatkan nadrah dari Allah. Amin. Nadrah dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini mumpung ngomong sukses kan, namanya berbagi ilmu yang manfaat, insya Allah. Amin. Ya, bahwa saya dapat langsung dari guru saya dan berbagai masyayikh, siapapun kita, apapun yang kita lakukan, apalagi para guru, para asatidz, para kiai, para santri, dan kita semua, ya, yang ingin sukses, ya, miftahul najah, kunci sukses itu banyak sekali. Kunci sukses segudang kunci. Tapi para masyayikh mengatakan intinya ada 3. Intinya ada berapa? 3. Jadi bapak-bapak, walaupun tidak dicatat di kertas, catat di hati ya. Dan ini yang saya lakukan dan ini yang saya rasakan sekarang sukses. Ini dari guru-guru saya. Ya. Jadi miftahul najah katsirul jiddan, banyak sekali. Tidak bisa dihitung. Iya. Tapi kuncinya paling inti ada 3. Iya. Siapapun kita pengasuh santren, kita pengasuh majelis taklim, kita santri,
ya kita mungkin sudah waktunya kita lagi berumah tangga dan cari rezeki. Semuanya yang pengen sukses, kuncinya ada tiga. Intinya ini bukan hanya tiga. Intinya yang pertama niyatun sholihah. Yang pertama niyatun sholihah, niat yang baik. Wujudkan selalu dalam hati kita niyatun sholihah, niat yang maaf para hadirin, kita malam ini malam 21 Rajab, awal perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ngomong tadi niyatul sholihah, niat yang baik, coba kita buka sejarah Rasulullah. Sirah Nabawiyah. Kenapa Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi afdhalul anbiya wal mursalin? Karena Rasulullah punya niat yang sholihah. Coba lihat, falama qoroba min umrihi arba'ina sanatan. Saya dari senangnya sampai hafal Khulasatul Yamin, sering baca dan sering mengajar. Di dalam Khulasatul Yamin disebutkan falama qoroba min umrihi arba'ina sanatan. Ketika Rasulullah usianya mendekati 40 tahun, hubbiba ilaihi khalal. Rasulullah senang menyendiri. Di mana? Di gua apa? Gua Hira. Ya, Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melihat gua Hira. Bisa ziarah ke Rasulullah SAW. Saya melihat bagaimana Rasulullah naik. Kemudian Rasulullah tinggal di gua Hira 1 minggu. Kemudian turun, ambil bekal, naik lagi 1 minggu. Untuk apa? Rasulullah untuk apa tinggal di gua Hira? Untuk apa? Dan ini luar biasa. Iya, ada yang manual langsung pakai kabel. Yang hitam. Saya lanjutkan. Untuk apa Rasulullah tinggal di gua? Untuk apa? Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu orang yang pandai. Ini namanya fiqh sirah, pemahaman sejarah. Ya. Gua di sekitar Makkah ada 70 gua. Gua di sekitar Makkah ada 70 gua. Alhamdulillah saya tinggal 8 tahun nggak pulang. Belum ada HP, belum ada apa-apa. Jadi putus hubungan sama sekali, hanya hubungan dengan Allah dan guru kita. Gua ada 70. Tapi kenapa dipilih oleh Rasulullah kok gua Hira? Allah. Kenapa? Karena gua Hira pintunya ngadep Ka'bah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kalau malam duduk di pintu gua Hira menghadap mana? Namanya husnul ikhtiyar, memilih yang tepat. Orang mukmin mengikut Rasulullah harus pandai-pandai memilih sesuatu yang tepat. Jangan sia-sia. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Jangan salah pilih. Ya. Rasulullah menghadap Ka'bah malam. Lagi mikir apa? Ini yang menjadikan Rasulullah sukses luar biasa. Maaf, suksesnya Rasulullah itu bukan karena ada tim sukses, tidak ada. Orang sekarang kan sukses karena ada tim sukses. Ya, ada apa namanya? Usaha-usaha macam-macam. Rasulullah sukses bukan karena ada tim sukses. Rasulullah sendirian disukseskan oleh Allah. Karena apa? Karena
Rasulullah di Gua Hira punya niat Allah yang Maha Tahu. Niatnya apa? Lagi berpikir bagaimana supaya manusia ini betul-betul manusia. Sekarang ini manusia lagi tidak jadi manusia zaman jahiliyah. Karena niat ini Allah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi afdalul anbiya wal mursalin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali niyatun sholihah. Dalam satu hadis yang sahih rawahul Hakim, Rasulullah mengatakan Allah li abdihi ala qadri niyatihi. Allah. Inilah guru-guru kita mengajarkan kita selalu ada di hati kita niat yang baik, niat yang Allah ala ibadihi ala qadri niyatihi. Pertolongan Allah kepada hambanya diukur dari bagaimana niatnya. Tambah baik niatnya, tambah banyak Allah memberi pertolongan. Inilah wujud min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Awalnya dari niyatun sholihah, niat yang baik. Apapun yang akan kita lakukan. Maaf para hadirin, para jamaah, niat ini tempatnya di hati. Jangan ada di hati kita niat-niat yang tidak baik. Keluarkan dari hati kita niat-niat yang tidak baik. Keluarkan supaya ada yang ada di hati kita niat yang baik. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Banyak orang yang mati mendadak, ya, supaya ketika kita harus keluar dari alam dunia, yang ada di hati kita adalah niyatun sholihah. Kita mendapatkan husnul khotimah. Ini kalau ngomong niat yang panjang sekali, ya, tapi mudah-mudahan satu sabda Nabi kita Muhammad SAW tadi menjadikan kita tambah bisa mengatur langkah kita dalam melakukan apa saja. Yang kedua, di antara kunci sukses adalah himmatun aliyah. Himmatun aliyah, semangat yang tinggi, semangat yang tinggi. Banyak di dalam Al-Quran Allah menceritakan berbagai kesuksesan yang Allah berikan kepada beberapa hambanya karena punya himmatun aliyah, ya, semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi, jangan mengendor. Terus kita punya semangat yang tinggi. Kalau diawali dari masa-masa kita yang muda, insya Allah sampai kita tua terus kita semangat. Kita terus semangat. Dengan semangat yang tinggi itu didasari niyatun sholihah, Allah akan memberi kesuksesan kepada kita semua. Amin. Maaf, saya ingin menceritakan satu kejadian. Dipercaya boleh dan dipercaya tidak apa-apa. Tapi saya dengar dari salah satu masyayikh Al-Habib Ali Haifid, salah satu guru saya ketika di Mekah. Beliau pernah cerita dulu di keemasan Baghdad itu ada seorang pemuda miskin, cinta kepada putrinya raja. Coba kalau secara rasio mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Pemuda miskin cinta kepada putrinya raja. Kecintaan ini, pemuda ini kecintaannya selalu diviralkan kalau zaman sekarang, sehingga orang-orang pada dengar berita cintanya pemuda miskin kepada putrinya raja sampai kepada raja. Raja tidak emosi. Raja mengatakan, sampaikan kepada pemuda miskin itu yang mencintai putriku, saya tidak menghalangi asal dia bisa membawa mutiara satu kintal. Membawa mutiara satu kintal. Menurut raja kan sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Berita apa yang disampaikan oleh raja, menerima pemuda yang miskin itu asal membawa satu kintal mutiara. Sampai juga kepada pemuda yang miskin. Sampai pemuda yang miskin itu bertanya, mutiara itu tempatnya di mana? Orang-orang ngomong
mutiara tempatnya di dasar lautan. Langsung pemuda ini berangkat ke lautan, ke pantai. Bekalnya membawa ember. Tahu ember ya? Tahu ember ya? Orang kampungnya ngomong, mau kemana kamu? Mau nguras lautan. Himmatun, semangat yang tinggi. Orang-orang pada ngikut. Yuk, yang pemuda gila mau nguras lautan. Sampai di lautan, betul di pantai itu dikuras lautan. Dikuras. Tidak mungkin akan habis air lautan. Waktu sholat, waktu makan, tapi terus orang juga pada nonton terus. Di tengah malam hanya beberapa orang yang melihat Allah memunculkan ikan yang begitu besar, di mulutnya ada mutiara 1 bintang. Ya, diberikan sama pemuda ini. Maaf, tapi ini jangan ditiru ya. Saya takut kalau ditiru. Jangan ditiru. Iya. Tapi tirunya himmatun. Iya. Kemudian dibawa pulang, mengirim kurir. Pemuda miskin sampaikan pada raja, saya sudah mempersiapkan mutiara 1 bintang. Kata raja, boleh bawa ke sini sama pemuda itu. Dilihat mutiaranya mutiara yang istimewa. Heran raja, tanya sama pemuda ini, kamu dapat dari mana? Ketika engkau, wahai tuan raja, mengatakan aku bisa kawin dengan putrimu asal membawa mutiara 1 bintang, aku bawa itu. Aku tanya tempatnya di mana, katanya tempatnya di lautan. Aku kuras 1 lautan. Rontok itu raja. Ini tidak sembarangan pemuda. Ini pemuda yang punya himmatun, dikawinkan. Pesta besar, heboh itu. Raja mengawinkan putrinya yang cantik dengan seorang pemuda yang miskin. Tinggal di tempat kerajaan. Akhirnya ketika rajanya sudah tua, mau menurunkan diri dari tahta kerajaan, biasanya yang ganti kan anaknya. Raja ngomong, yang ganti bukan anak saya itu pemalas. Terus yang ganti siapa? Mantu saya ini, yang punya himmatun. Rajanya meninggal, pemuda miskin ini jadi raja. Modalnya apa? Himmatun. Allah sallallahu alaihi wasallam. Lanahdiyannahum subulana. Ayat-ayat man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Ini himmatun aliyah. Iya. Tadi saya mengatakan kunci sukses itu banyak ya. Setidaknya ada 3. Pertama niyatun sholihah. Yang kedua himmatun aliyah. Yang ketiga al-ikhlas. Yang ketiga ikhlas. Iya. Sudah niatnya sholihah, himmahnya tinggi, didorong dengan ikhlas. Allah membuka pintu langit. Allah membuka kunci sukses. Ikhlas itu apa? Para jamaah. Al-Imam Ibnu A'lan mengatakan al-ikhlas huwa tasfiyatul a'mal an mulahadatil makhluqin. Yang namanya ikhlas itu adalah memurnikan amal kita hanya untuk ingin mencari ridho Allah, tanpa menunggu penilaian manusia. Tapi kalau ada manusia yang menilai, tidak masalah karena kita ikhlas. Ini menurut syariat. Ini menurut apa? Syariat. Itu definisi ikhlas. Kalau menurut thariqah, haqiqah, mal ikhlas. Apa itu ikhlas? Dalam satu riwayat, Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, mal ikhlas? Yang namanya ikhlas apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, nanti dulu aku akan tanya sama Jibril. Tuh. Makanya orang sekarang jangan sombong berarti. Islam ini luas dan luas. Islam luas dan luas. Islam jangan menjadi sempit karena pengetahuannya yang sempit.
Ilmu itu para hadirin dicari dari mulai kita lahir sampai kita mati belum selesai. Makanya jangan suka memvonis ini bid'ah, ini haram. Kamu siapa sih ngomong bid'ah? Kamu siapa? Ini Rasulullah ditanya ikhlas. Rasulullah mengatakan nanti dulu aku akan tanya Jibril. Sekarang belum ditanya sama sudah fatwa. Musik haram. Kamu siapa ngomong gitu? Islam jangan dipersempit dengan ilmunya yang sempit. Tadi Allah al-Badru alaina. Sekarang ada kelompok-kelompok model itu, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Mudah-mudahan sadar. Amin. Ya. Bapak-bapak sering baca surat Al-Kahfi. Kan ceritanya Nabi Musa dengan Nabi itu asal usulnya apa sih? Nabi Musa ditanya oleh umatnya, man a'lamun nas. Nabi Musa, manusia yang paling pintar sama sih? Nabi Musa mengatakan anak, karena merasa dirinya Nabi dan Rasul. Aku langsung pokok-pokok. Tidak Musa, ada orang yang lebih pintar dari kami. Ditegur Nabi Musa bertanya, siapa sih? Ada orang dengan berbagai syarat. Nanti para jamaah lihat di dalam surat Al-Kahfi. Sekarang sudah ilmunya sempit, menyampaikan fatwa, merasa dirinya paling pintar. Kemudian kalau diingatkan tidak mau. Ini paling repot. Ini musibah zaman akhir. Musibah zaman akhir. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Hancurnya Islam dari orang Islam muslim. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijaga. Amin. Ini baca maulid, yang dibaca maulid ini para jamaah harus tahu. Maulid yang kita baca pengarangnya itu ulama besar. Ulama sekarang yang ada itu kecil-kecil. Maulid tiba, Al-Imam Ad-Daibai punya kitab namanya Taisirul Usul, kitab hadis 6 jilid. Itu yang suka ngomong bid'ah suruh baca kitab ini. Mungkin 5 tahun dah khatam. Ya. Ini yang ngarang maulid. Ini punya kitab hadis namanya Taisirul Usul. Saya baca kitab hadis ini Taisirul Usul di depan guru saya, Muhaddithul Kabir, 4 tahun dah khatam. Ini yang ngarang maulid tiba. Tahu-tahu ente ngomong bid'ah. Ente siapa sih? Allah miskin kasihan. Ya. Itu Al-Imam Al-Barzanji, Muhaddithul Kabir. Ya. Seorang muhaddis yang besar. Begitu juga Al-Burda. Itu orang Al-Imam Al-Busiri itu alim minal ulama. Maksud saya begini para hadirin. Islam luas dan luas. Jangan Islam dipersempit dengan sempitnya pemikiran ilmu. Musik haram, nanti dulu musik yang haram, musik yang bagaimana? Ya. Rebana haram, nanti dulu. Hadis paling sahih bukan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, bukan. Ini namanya hadis mutawatir. Di atas segala perawi hadis meriwayatkan waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah disambut oleh orang-orang Madinah, orang laki, perempuan, tua, muda, ya, merdeka, budak, disambut dengan membawa apa? Rebana. Bacanya apa? Rasulullah mengatakan stop bid'ah. Apa Rasulullah malah ngasih salam? Ngasih salam. Ya, terus. Rasulullah gini bisanya kamu ngomong bid'ah. Kasihan banget. Rusak iblis. Ya. Jadi rebana ini sudah ada. Tapi ini lagu asli penyambutan Rasulullah di Madinah. Saya di Mekah, Tola al-Badru alainanya lagunya gitu. Saya pernah tinggal di Al-Azhar, ada maulid akbar besar. Tola al-Badru lagunya seperti itu. Saya pernah ke ujung Afrika Utara,
ya di Maroko dan beberapa negara. Tola al-Badrunya lagunya seperti itu. Berarti itu lagu asli dari hadis Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang suka membid'ahkan musik, rebana, itu orang yang kasihan, tidak mendapatkan kelezatan kehidupan di dunia dengan bersolawat diiringi dengan rebana. Lezat terasa, ya, baginya satu malam tidak berhenti kalau tidak ngantuk. Sallu ala nabi. Ini kembali kepada ikhlas. Tadi ikhlas secara syariat, ya, melakukan sesuatu segalanya karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menunggu penilaian manusia. Kalau ada orang memuji kita, tidak bermasalah, asal kita tidak minta dipuji. Orang memuji kita, tidak masalah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa sih ikhlas? Nanti dulu aku tanya sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditanya sama Rasulullah, ya Jibril, mal ikhlas? Yang namanya ikhlas apa Jibril? Kata malaikat Jibril, nanti ya Rasulullah, aku mau tanya sama Allah. Tuh, Jibril, ya, yang membawa wahyu, masih tawadu, tidak sombong seperti ente. Ya Allah, mudah-mudahan disembuhkan semua. Amin. Penyakit sombong. Amin. Naudzubillah. Ketika malaikat Jibril tanya kepada Allah, ya Allah, mal ikhlas? Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cara menyampaikannya pun gemetar. Allah mengatakan, al-ikhlas sirrun min sirri. Ikhlas adalah rahasia. Aku akan berikan kepada orang yang berusaha untuk menjadi orang ikhlas. Jadilah kita usaha menjadi orang ikhlas. Ikhlas dalam berdakwah Islam, ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Ya, saya bukan menuduh orang yang sombong-sombong suka memberi fatwa, menentukan hukum. Bukan. Mereka beralasan sebab musik itu melupakan diri kepada Allah. Kita kalau baca maulid ada rebananya, tambah ingat apa tambah lupa? Saya lihat kalau maulid di Mekah itu ada yang sampai semaput, pingsan dari asik sampai pingsan. Allah. Kalau ngomong takut melupakan Allah dalam ilmu tasawuf, itu sesuatu bukan musik saja. Kita mandang tembok itu sampai kita lupa pada Allah, berarti mandang tembok itu haram. Kenapa sih ada orang mandang tembok itu kok sampai lupa pada Allah? Iya, sebab di tembok itu pernah bersender seseorang yang aku cintai tapi gagal. Jadi kalau aku lihat itu, aku lihat dia, ingat dia, lupa dah sama Allah. Itu berarti lihat tembok itu haram. Makanya belajar dulu yang luas. Islam itu luas dan luas. Para hadirin, mudah-mudahan yang saya sampaikan 2000 singkat membawa manfaat untuk kita semuanya. Ya, jadi tadi diawali dengan doa, ya, dengan pengertian tentang doa, bahwa salah satu kesuksesan Rasulullah adalah doa. Kemudian dibawa, kemudian diambil, kemudian tadi saya dapat dari masyayikh bahwa kunci sukses itu segunung, segudang, tapi intinya ada berapa? Ya. Pertama niyatun, kedua himmatun, ketiga Allah. Saya ini selalu menerangkan kepada santri-santri saya sampai semuanya mereka hafal. Yang terakhir, walaupun antum sudah sering baca satu doa ya Arhamar Rahimin, tapi saya malam hari ini ingin memberikan satu lembaran yang saya dapat ijazah dari cucu pengarang atau penggubah doa ya Arhamar Rahimin. Dan saya lihat doa ya Arhamar Rahimin sekarang ini harus kita baca bila perlu pagi sore, sebab keadaan kita sudah luar biasa. Kita serba takut, ya, kita mau pergi takut, kita mau kemana saja takut. Habis COVID ada lagi, sekarang lagi apa?
Kalau habis komputer udah tahu ada. Mudah-mudahan semuanya dihilangkan. Amin, amin ya Allah. Maaf, mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Maka yang paling takut adalah umat Islam. Kita jadi timbul was-was. Saya tiap hari di majelis taklim itu didatangi orang yang kesulitan ekonomi gara-gara ada wabah yang satu ini. Ya, makanya gini para hadirin, sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Rasulullah paling cinta kepada umat. Rasulullah paling cinta kepada umat. Kita pengen dan dicintai oleh Rasulullah. Pengen. Cintailah umat Nabi Muhammad. Allah. Kita umat Nabi Muhammad tapi cinta kepada umat Nabi Muhammad. Peduli kepada umat Nabi Muhammad. Doakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya diangkat berbagai problemnya. Kalau Rasulullah paling cinta kepada umatnya, maka kita pengen dicintai oleh Rasulullah, ikut Rasulullah mencintai umat. Di antaranya membaca, saya namai doa yang akan Rahim, namanya doa peduli umat. Ayo dibagi-bagi. Sekaligus saya ijazahi ya semuanya. Ya, saya dapat ijazah langsung dari Sayyid bin Taufik pengarang. Yang bagi yang banyak ya, dibagi semua. Vokalnya satu. Kasih vokalis. Sini Pak. Jadi kenang-kenangan saya bersilaturahmi ke sini ada kenang-kenangan. Malah bapak-bapak para jamaah yang punya mushola, punya majelis di fotokopi sebarluaskan dengan niat mempedulikan umat Nabi Muhammad SAW supaya kita dipedulikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi dibacanya dengan rebana akan asik lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.
saya ijazahkan kepada antum Ustaz, kami yang antum ijazahkan kepada siapa saja. Nah, ini ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, itu hadis rawahu Ibnu Majah. Ya, Rasulullah mengatakan ketika ada orang menyebut ya Arhamar Rahimin, Allah mulai memandang orang itu. Nyebut lagi 2 kali ya Arhamar Rahimin, Allah memanggil malaikat. Ketika menyebut ketiga kali ya Arhamar Rahimin, Allah mengatakan malaikat tanyakan mohon apa aku akan berikan. Subhanallah. Allah, aku akan berikan. Ini hadis sahih rawahu Ibnu Majah. Karena kita peduli umat, jadi ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Allah, beri jalan keluar saudara-saudara kita umat Islam, baik di Indonesia atau seluruh dunia. Saya yakin orang yang baca doa ini dapat pahala sejumlah umat Islam. Makanya bapak-bapak yang kalau malam tahajud, habis sholat tahajud baca, ya, ini doa yang istimewa, ya, yang mudah-mudahan diijabahi. Amin. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Amin. Saya mohon doa Al-Habib Ja'far Al-Muhsin Al-Muhsin. Tadi saya awalnya kan sudah doa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udinuka bi adyana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyakum fi kanamika wa amanika wa iyyadika wa jiwarika min kulli shaytanin marid wa jabarin 'anid wa di'ainin wa dibahyin wa min kulli sharrin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa atimna bil taqwa wal istiqamah wa a'idna min ujibatin nadama fil hali wal ma'ali innaka sami'u du'a. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna abdan ihsanan wa la taj'alna abdan imtihanan. Allahumma ahdina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa aqimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa طول عمري بحسن عمل ورزقا واسعا تعذبنا عليه. اللهم يا ميسر كل عسير ويا كافي كل كثير ويا صاحب كل قريب ويا مهدي كل فقير ويا مقروي كل ضعيف ويا مؤمن كل ضعيف. يسر علينا كل عسير وتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من يحتاج الى الخير وتبشر حاجاتنا اليك كثير، حاجاتنا كثير، حاجة كثير يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا وأزواجنا ومشايخنا وإخواننا وأجدادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بوسع القادمة، يا الله بها، يا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.